perkenalkan nama saya Salsabila Zaira Azara dengan NIM terakhir 063. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap tentang penggunaan alat elektroterapi berupa TENS dan juga mode-mode tambahan yang biasanya tersedia pada mesin elektroterapi di Indonesia seperti Before, Nefro, dan juga FIDE. Nah, saya juga akan menunjukkan bagaimana itu cara-caranya menggunakan alat ini secara aman pada area toraks ataupun dada. Nah, khususnya untuk kasus-kasus seperti muskuloskeletal seperti nyeri pada otot pectoralis dan juga myofascial pain yang sering muncul pada dinding dada, ketegangan otot interkostal dan keluhan nyeri yang bukan berasal dari organ dalam, tetapi berasal dari jaringan lunak dan otot. Nah, sebelum masuk ke praktiknya, saya jelaskan dulu sedikit tentang apa itu TENS. Nah, jadi TENS atau Transcutaneous Electrical Nerve itu adalah alat elektroterapi yang memberikan stimulasi listrik melalui kulit untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Nah, arus listrik ini disalurkan melalui elektroda yang ditempelkan ke kulit. Sehingga banyak pasien ini merasa TENS ini membantu menurunkan ketegangan ototnya dan membuat area yang sakit ini terasa lebih ringan dan mempersiapkan tubuh mereka untuk melakukan stretching atau latihan yang lebih aktif. Kemudian selanjutnya itu ada cara kerja TENS. Nah, di cara kerja TENS ini sebenarnya ada dua. Yang pertama disebut dengan teori gate control. Nah, ketika area yang sakit itu diberikan stimulasi listrik, nah sinyal dari nyeri itu akan diblokir di bagian sumsum tulang belakang sehingga rasa sakit ini tidak diteruskan ke otak. Jadi pasien ini bisa merasakan pengurangan rasa nyeri dengan cepat. Nah, cara kerja yang kedua itu melalui pelepasan endorfin. Endorfin adalah zat alami tubuh yang berfungsi sebagai pengurangan rasa nyeri. Nah, dengan stimulasi tertentu dari TENS, tubuh akan mengeluarkan endorfin sehingga efek analgesiknya ini bisa bertahan lebih lama. Nah, di beberapa alat elektroterapi juga ada juga yang menggunakan metode tambahan seperti Before, Nefro dan FIDE. Nah, mode ini itu bukan nama arus internasional, tetapi nama program bawaan mesinnya ini yang sudah disetting dengan karakter tertentu. Nah, di mode Before tersendiri itu dia memberikan sensasi yang berubah-ubah, nah tidak statis, nah sehingga saraf ini tidak cepat beradaptasi dan pasien ini biasanya merasa lebih nyaman. Nah, mode ini itu cocok digunakan pada area yang lebih luas seperti otot-otot toraks karena sensasinya itu lebih lembut dan ritmis. Nah, pada mode nefro dia memberikan stimulasi yang lebih dalam sehingga sensasinya ini seperti tekanan dari dalam otot sehingga cocok untuk kasus ketegangan otot yang lebih dalam seperti intercostal strain. Nah, selain itu juga ada tadi yang saya sebutkan ada mode fight. Nah, di mode fight ini dia memberikan stimulasi yang halus, sangat lembut dan cocok untuk pasien yang sensitif terhadap arus listrik, mereka yang baru pertama kali mencoba elektroterapi.
Nah, sekarang itu kita masuk di penjelasan tentang kasus toraks. Nah, banyak pasien itu datang dengan keluhan keluhan itu nyeri dadanya dan tidak semua nyeri dada ini berasal dari jantung. Nah, biasanya itu sangat sering nyeri itu di toraks itu muncul karena dari otot-otot di sekitar dinding dadanya itu eh, contohnya, otot pektoralis yang, kencang karena posturnya itu membungkuk. Nah, otot interkostal yang tertarik akibat batuk lama atau gerakan tiba-tiba, atau juga pada myofascial pain karena stres dan kebiasaan bernapas dengan, pola yang salah. Nah, pada kasus seperti ini itu penggunaan TENS itu sangat bermanfaat karena dapat menurunkan sensitivitasnya saraf dan melemaskan ketegangan otot dan memecah pola nyeri yang terus berulang. Tapi, perlu lagi diperhatikan bahwa toraks ini adalah area yang sensitif karena di dalamnya itu terdapat organ-organ penting sehingga, pemasangan elektroda ini harus dilakukan dengan tepat. Nah, elektroda hanya boleh ditempatkan pada bagian otot toraks, misalnya di bagian luar pectoralis, di sisi rusuk atau, area interkostal lateral, dan di sepanjang otot serratus anterior sekitar garis tengah, aksila. Nah, elektroda ini tidak boleh ditempel pada di atas jantung, tidak boleh juga ditempel di dekat sternum dan tidak boleh juga pada ditempel itu di area puting dan tentunya tidak boleh juga digunakan pada pasien yang pacemaker. Nah, setelah elektroda tadi ditempelkan dengan aman, barulah alatnya itu kita nyalakan pada TENS standar biasanya itu orang-orang mengatur frekuensinya itu di sekitar 80 sampai 120 Hz. Pulse width antara 60 sampai 100 itu mikrodetik dan mode continuous itu agar rangsangannya stabil. Nah, intensitasnya itu dinaikkan secara perlahan sampai pasien ini merasakan sensasi kesemutan dan nyaman, bukan nyeri. Nah, kalau biasanya itu orang-orang menggunakan mode before ini, sensasinya akan terasa lebih bergelombang sehingga tidak cepat ini membuat saraf beradaptasi. Nah, mode ini cocok untuk pasien yang merasa stimulasi tensnya ini biasa terlalu monoton. Untuk mode nefro sendiri itu pasien yang merasa stimulasi tens ini biasa terlalu monoton. Nah, di dalam praktik klinis fisioterapis itu TENS jarang digunakan sendirian. Biasanya TENS itu digabungkan dengan teknik lain seperti hot pack untuk melakukan jaringan, stretching otot dada, mobilisasi tulang rusuk, nah latihan pernapasan diafragma dan latihan penguatan otot skapula. Nah, kombinasi ini membuat efek terapi itu lebih optimal karena tidak hanya menghilangkan rasa sakitnya saja tetapi juga mengatasi penyebab ketegangannya. Nah, untuk mempertahankan hasil terapi, pasien juga perlu diberikan latihan mandiri di rumah. Misalnya stretching dada di pintu, latihan pernapasan diafragma untuk mengurangi ketegangan otot di toraks, dan memperbaiki postur saat duduk. Selanjutnya di sini Nah, saya akan menjelaskan tentang tombol-tombol apa saja yang ada di ultrasound dan TENS stimulator ini. Nah, yang pertama itu ada timer. Nah, di bagian timer ini yang pada angka display merah itu menunjukkan waktu terapi. Nah, tombol panah ke atas dan ke bawah itu warna biru untuk menambah atau mengurangi durasi. Nah, biasanya ini di setel 10 sampai 20 menit tergantung indikasinya. Kemudian tombol yang kedua itu ada level as atau lampu indikator hijau. Nah, tombol ini itu untuk mode ultrasound dan bukan untuk TENS. Nah, menunjukkan level energi. Nah, tombol selanjutnya itu yaitu ada mode US atau deretan tombol kecil dengan ikon gelombang. Nah, tombol ini itu untuk memilih jenis mode ultrasoundnya, mau pakai continuous atau pulse. Nah, tidak digunakan jika hanya menjelaskan secara TENS saja. Kemudian ada selektor atau deretan tombol kecil berkode gelombang atau ikon jarum. Nah, ini bagian pemilihan metode TENS. Biasanya terdiri dari burst, normal, modulation, acupuncture, and needle-like, punya ikon jarum. Nah,
Nah, kalau mau dipakai ini, dia ditekan salah satu untuk memilih gelombang listrik yang diinginkan. Kemudian tombol selanjutnya itu ada power atau tombol merah on off. Nah, untuk menyalakan dan mematikan alat. Kemudian ada tombol intensity atau knob warna kuning kiri itu. Nah, dia itu gunanya untuk mengatur kekuatan arus listrik dan diputar searah jarum naik, diputar berlawanan itu berarti turun. Nah, atur perlahan sesuai toleransi pasien. Kemudian ada tombol frekuensi, knob warna kuning kanan, yaitu dia mengatur frekuensi puls listrik 10 Hz. Frekuensi rendah itu stimulasi sensori ringan, lebih ke rilis endorfin. Kemudian frekuensi tinggi itu untuk stimulasi sensori tajam atau gate control. Kemudian tombol selanjutnya itu ada port kabel elektroda. Nah, lubang hitam tempat kabel colokan TENS. Nah, biasanya digunakan untuk memasang kabel elektroda. Biasanya outputnya itu 2 channel A dan B. Kemudian